Sedekah cahaya di tengah kegelapan, membawa harapan dalam kehidupan. Sedekah anugerah dari Yang Maha Kuasa, menyinari dunia dengan kasih-Nya. Di dalam hati yang tulus dan ikhlas, terukir kebahagiaan yang sejati. Bukanlah jumlah harta yang di setiap sudut kota yang ramai, tersembunyi cerita-cerita pilu. Mereka yang terlupakan oleh waktu, tersembunyi cerita-cerita pilu. Mereka yang terlupakan oleh waktu, menanti belas kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita kesempatan sehingga dapat bertemu lagi dengan podcast kita Sahabat Zakat. Kita mengangkat tema yang sangat menyentuh hati, yaitu cerita di balik penyaluran harapan yang tumbuh. Dan tentu saja saya tidak sendirian, kita akan ditemani oleh narasumber kita, Bapak Asmara Bakti SPD MPD. Assalamualaikum Bapak. Salam Ibu Sri. Beliau pada saat ini menjabat sebagai Kasubag Pemberdayaan pada Sekretariat Betongal Kabupaten Aceh Selatan. Sahabat Zakat, di balik setiap angka penyaluran, di balik setiap realisasi anggaran, ada doa, ada harapan, dan ada perjuangan hidup saudara-saudara kita. Hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana proses penyaluran zakat dilakukan, bagaimana memastikan amanah tersampaikan dengan tepat, dan serta bagaimana zakat benar-benar menjadi kekuatan sosial yang mengangkat martabat mustahil. Podcast ini hadir sebagai bentuk keterbukaan informasi, transparansi, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat Aceh Selatan. Kita hadir dalam format video dan live streaming, serta untuk episode tertentu menggunakan bahasa Aceh, bahasa Klut, bahasa Anu Jameh yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal. Karena kami percaya zakat bukan sekedar kewajiban, tetapi zakat juga merupakan cahaya harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami selaku Kasubag Pemberdayaan di Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan, dan juga sebagai pejabat PPTK untuk zakat dan infak. Jadi nama saya adalah Asmara Bakti SDMPD. Sebenarnya apa makna penyaluran zakat bagi Baitul Mal, bukan hanya sebagai administrasi, tetapi juga sebagai kemanusiaan, Pak? Baik, kita harus memahami dulu zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang ketiga, menunaikan zakat bagi bagi umat Islam. Jadi makna menyalurkan zakat ini bukan sekedar seperti yang Ibu sampaikan tadi sebagai administrasi, tapi adalah makna yang sangat dalam dan sakral, di mana amanah dari munfik dan muzaki itu kita sampaikan. Kita di Baitul Mal ini adalah amil atau amilin yang harus amanah untuk menyampaikan menyalurkan zakat ini sesuai dengan kriteria, sesuai dengan asnaf, sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60, di mana sudah ditentukan penerima zakat atau mustahil ini tetap sesuai dengan senif atau asnaf yang 8 yang ditetapkan oleh syariat. Jadi ada asnaf, mungkin kita sampaikan siapa yang menerima, yang penerima zakat itu adalah fakir, kemudian masyarakat orang miskin, kemudian amil atau amilin, kemudian ada mualaf, ada garimin, ada fisabilillah, kemudian kirab,
dan hipnosabil. Ada 8 asnaf kalau nggak salah seperti itu. Jadi penyalurannya harus sesuai dengan asnaf yang telah ditentukan oleh syariat. Jadi dari penjelasan tadi kita sahabat zakat mungkin udah tahu bagaimana Baitul Mal dan bagaimana asnaf-asnaf yang ditentukan sesuai syar'i gitu ya Pak ya. Bagaimana proses awalnya sehingga seseorang dapat menetapkan sebagai mustahik penerima zakat atau infak gitu. Ya, jadi untuk menetapkan mustahik itu sebagai penerima dari 8 asnaf tadi. Jadi kita di sekretariat Baitul Mal tersebut kita ada semacam ada permohonan. Pertama itu ada program dari yang telah dicetuskan diprogramkan oleh Badan Komisioner atau Badan BMK Aceh Selatan, sampaikan ke kita untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Ada program sesuai dengan asnaf yang tadi. Jadi yang pertama adalah penetapan mustahik itu ada kriteria. Pertama kita mendapatkan atau menerima laporan, menerima permohonan atau proposal dari masyarakat. Kemudian setelah proposal kita terima, kita juga melakukan verifikasi data sesuai dengan kriteria yang disampaikan ditulis di juknis, syarat dan ketetapan untuk menjadikan dia sebagai mustahik. Setelah kita menetapkan dia adalah sebagai penerima, kita juga turun ke lapangan untuk memverifikasi faktual ya, atau verifikasi faktual, melihat kondisi mustahik tersebut, keadaannya, ekonominya, dan tanggungan dan kondisi mustahik di lapangan. Nah setelah itu baru kita mendapatkan informasi yang valid, karena amanah zakat ini tidak bisa kita memberikan pada orang yang tidak tepat sasaran, karena sesuai dengan kita sebagai amilin, kita memang harus amanah. Nah, kemudian setelah kita tetapkan dia sebagai penerima zakat infak atau sedekah, tahap berikutnya kita akan melakukan penyaluran, baik itu tunai maupun tidak tunai, non tunai, kepada mustahik yang telah kita tetapkan di Baitul Mal. Jadi kalau kita berbicara tentang Baitul Mal, nggak segampang yang orang bayangkan. Baitul Mal tidak hanya sebagai pengelola zakat, tetapi Baitul Mal juga sebagai lembaga yang bisa memberdayakan masyarakat, begitu ya Pak ya? Ya, jadi masyarakat penerima ini juga kita juga selain kita membantu meringankan beban ekonominya, mustahik yang fakir dan miskin, juga kita ada program yang lain, kita memberdayakan masyarakat, misalkan dalam sisi pemberdayaan ekonomi, dalam hal ini kemudian ada program pemberian modal usaha pada masyarakat miskin. Jadi ini bukan hanya untuk membantu, tapi juga kita ingin mendorong dia memberdayakan dirinya supaya meningkatkan taraf hidupnya dengan ketergantungan. Jadi ketergantungan tidak pada bantuan masyarakat atau bantuan dari pemerintah. Jadi contohnya seperti apa? Memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai. Uang tunai ada sebesar 3 juta atau 5 juta. Jadi nanti dari uang tersebut, ini itu ekonomi menengah ke bawah ya. Kalau modal seperti itu kan kategori miskin gitu lah Pak ya. Kategori miskin ya. Apa namanya, sesuai dengan juknis yang pendapatannya di bawah ya, kalau sesuai dengan Dewan Syariah di Aceh itu, berarti ada ketetapannya masyarakat yang berpendapatan di bawah 850 ke bawah ya. Ada hak kifayahnya seperti itu. Jadi pendapatan di bawah 850 ke bawah itu dia kita bantu. Jadi ada batasan-batasan pendapatan. Baik Pak. Itu yang dibantu tadi itu masih kategori di semua miskin ya Pak ya. Ya. Kalau yang punya, tapi kalau fakir dan tadi ya Pak ya. Kalau fakir fakir nggak di hak kifayahnya. Ya, kalau fakir ini kan nggak kita bekerja ya, betul. ya kalau kita kembali kepada definisi daripada fakir. Fakir ini adalah masyarakat yang tidak mampu ya, baik itu tidak mempunyai pekerjaan tetap ya. Jadi dalam hal ini
dia pendapatannya mungkin di bawah rata-rata. Jadi karena mungkin kondisi dia memang lemah, sakit ataupun sudah uzur. Iya. Nah ini kita ada program itu, hal tersebut adalah program bantuan uang untuk masyarakat fakir yang sudah uzur. Jadi batas minimal umurnya itu adalah 60 tahun. 60 tahun ke atas, dan juga kita melihat kondisi di lapangan. Apakah dia memang berhak mendapatkan yang fakir tersebut. Jadi bantuan ini diberikan setiap bulan. Jadi setiap bulan kita alokasikan untuk sementara ini baru 250 yang sanggup. Ya, 250.000 per bulan. Yang mampu untuk program fakir uzur ini programnya seumur hidup. Jadi sampai meninggal, Bu. Nah, kalau sudah meninggal baru dia stop ya berikan. Nanti baru kita menggantikan dengan yang lain. Data yang baru. Apa sih kategori di fakir itu yang perlu dibantu ya Pak? Ya, kategorinya tadi saya berarti tunanetra juga masuk dalam kategori fakir. Jadi dia diberikan juga santunan uang tunai atau non tunai itu sebesar 200.000 per bulan sampai juga seumur hidup ya. Iya, sampai meninggal seperti itu ya Pak ya. Jadi santunan ini diberikan per 3 bulan. Nah, kenapa kita berikan per 3 bulan? Karena ini kan kita langsung para amilin yang di sekitar Petumal Aceh Selatan ini akan mengantarkan langsung, Bu, ke musahiknya. Jadi per 3 bulan. Jadi seandainya per bulan itu mungkin agak sedikit biaya ke lapangan. Operasionalnya besar karena kita kan Aceh Selatan dari Truman Timur sampai dengan Labuaji Barat. Jadi luasan geografisnya sangat luas. Mungkin itu pertimbangannya. Makanya per 3 bulan. Baik Pak. Sahabat Dekat, mungkin semuanya udah mendengar penjelasan dari Bapak Asmara. Nanti saya tegaskan sedikit di sini. Mungkin saya simpulkan untuk bantuan fakir itu termasuk tunanetra dan fakir uzur itu seumur hidupnya Pak ya. Seumur hidupnya. Bagaimana memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan asnaf yang ditentukan oleh syariat? Kami tetap berpedoman kepada ketentuan syariah, ketentuan syariah yang telah diatur bahwa sasaran itu memang harus fakir atau miskin atau sesuai dengan asnaf yang 8 tadi. Memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar tepat sasaran itu sesuai dengan asnaf yang ditetapkan oleh syariah. Mungkin kita mempunyai aturan atau juknis ya Pak ya. Di situ kita dijelaskan sasarannya siapa, tujuannya sampai output yang akan dicapai, sampai dengan kriteria musahik, kalau musahik akan kita bantu gitu ya Pak ya. Sesuai dengan yang ditulis ada definisi dari program tersebut ya. Kemudian tujuannya, sasarannya, kemudian harapan atau output atau outcome yang kita harapkan daripada pemberian penyaluran bantuan dari zakat tersebut. Setiap kegiatan yang kita laksanakan tuh tetap harus sesuai dengan aturan ya Pak ya. Ya, kita tetap melalui aturan, syar'inya, kemudian regulasi juga. Jadi tanpa ada aturan kita nggak bisa eksekusi. Tidak ada kegiatan tanpa ada regulasi seperti itu. Tidak bisa, semuanya penetapan mustahik itu tetap sesuai dengan syar'inya dan regulasinya harus jelas. Sejauh ini selama penyaluran apa tantangan yang terbesar yang dihadapi selama proses penyaluran Pak? Jarak tempuh ya. Ya. Geografis Aceh Selatan kan luas ya. Kemudian itu membutuhkan waktu. Itu salah satu waktu dan biaya ya, karena paparan yang hamparan Aceh Selatan yang luas dan pegunungan. Jadi ini mungkin salah satu tantangan dalam hal penyaluran zakat dan infak sedekah masyarakat. Kemudian tantangan yang kedua adalah kita ketahui bahwa jumlah masyarakat miskin di Aceh Selatan sesuai dengan Badan Pusat Statistik ya tahun 2024-2005 itu masalah ada 12,02% masyarakat miskin di Aceh Selatan. Dari jumlah penduduk 2.308 ribu jumlah penduduk Aceh Selatan.
Jadi dengan infak sedekah ataupun zakat yang ada dikumpulkan di Baitul Mal Aceh Selatan ini, kita kira tidak bisa memenuhi begitu banyaknya masyarakat kita yang hidup di bawah dalam garis kemiskinan. Di desil satu seperti itu. Ya, desil satu ya, kalau dalam Di P3KT itu ya, kemiskinan ya, ekstrim itu. yang biasa kita Ya. di fiskal gitu. Ya, jadi fiskal itu kita memang termasuk kategori termiskin keberapa ya di Aceh. Jadi Aceh Selatan. Aceh Selatan. Jadi Aceh ini kita aktif peringkat berapa? Jadi memang 12,2% ini kan besar. Jadi mungkin tantangan yang kedua ya. Jadi jumlah infak sedekah dan zakat yang ada di Baitul Aceh Selatan ini tidak bisa kita membantu masyarakat yang fakir dan miskin. Mungkin itu. Nggak semua maksudnya, bukan nggak bisa membantu. Ya, Nggak bisa. Nah, bisa gini, kalau kita program Fakir Uzur itu kan kita hanya membatasi 300 mustahil. Ya. Nggak bisa juga kita, nggak semua desa itu ada masyarakat yang terdapat. Padahal dari desa tersebut masih ada yang perlu perhatian untuk mendapatkan bantuan fakir miskin. Jadi ini mungkin karena itu mungkin mudah-mudahan ke depan para muzaki ya atau lebih mungkin bersemangat lagi ya. Karena kita kan kita adalah lembaga yang sah sebagai yang menyalurkan. Jadi langsung kita adalah amil yang dipercaya oleh pemerintah untuk menyalurkan langsung. Jadi insya Allah kami adalah amanah. Ya, Jadi sesuai dengan syariat kita harus menyampaikan kepada tepat sasaran. Nah, itu tadi tantangan kedua. Kemudian kemudian mungkin yang lain mungkin saya kira untuk sementara ini selain dua ini geografis dan jumlah masyarakat penerima itu sebenarnya yang bisa kita semua. Kemudian mungkin operasional ya, operasional untuk menyalurkan itu perlu biaya. Mungkin ini kendala. Jadi menarik sekali. Mungkin ini menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Bukan berarti kita itu nggak mau menyalurkan. Memang kita nggak bisa membantu semua masyarakat kita yang di bawah garis kemiskinan. Tetapi kita betul ini kita ada keunggulannya gitu kan. Kita menyesuaikan harus imbang antara pendapatan dengan penyaluran penyesuaian. Jangan sampai nanti kan lebih besar penyesuaian pada pendapatan. Jadi intinya kita menggunakan skala prioritas. Kita lihat dulu kesediaan anggaran kita di RKUD. Nah, dari anggaran budget itu Pak ya. Makanya insya Allah mungkin kalau tahun ini si A yang dapat, tahun depannya kita bisa bantu lagi. Mungkin caranya pemerataan bertahap seperti itu. Mungkin juga bantuan yang kita bantu mungkin nggak bisa terlalu besar. Kalau kita bantu mungkin kan kuotanya sedikit gitu ya. Walaupun sebenarnya kita ingin sekali memberikan yang lebih besar, tapi kan sesuai dengan pendapatan juga ya. Pengumpulan kita ya, pengumpulan dari makanya kita memberikan skala prioritas. Baik Pak. Apakah ada cerita yang berkesan selama proses penyelenggaraan yang bisa disampaikan kepada masyarakat? Ya, ini mereka ini terutama uzur. Jadi kita datang ini berkesan kita seakan-akan kita ini sebagai anaknya. Jadi kita datang ini membawa harapan, membawa air sejuk, membawa harapan. Dia begitu senang dia sampai dia terharu. Bahagia ya Pak ya. Kita selain membantu juga memberikan harapan. Jadi mungkin di rumahnya mungkin kebutuhan pokok mungkin sudah memang menipis. Bahkan tidak ada sama Bahkan sekali. tidak ada sama sekali. Ya, Jadi betul. mungkin yang uzur ini ada yang sebatangga. Kadang terletak terleyak dia di kasur, di baringan tidak bisa. Betul-betul tergantung secara fisik, secara mental pada orang Jadi lain. dengan ini kan kesan kita dia betul-betul kita datang terus seperti membawa semacam gitu. ya, mereka datang dengan kami kita disambut dengan senyum, senang dia kan. Kemudian juga ada kesan yang kedua adalah selain kita membantu yang fakir, nanti yang miskin juga kita ada semacam memberikan uang
modal usaha. Jadi kita terkesan juga mereka kita beri modal usaha, dan dari modal usaha yang sedikit itu dia bisa apa namanya, menopang kehidupan dia orang. bisa sedikit ya, bisa bertahan ya. Jadi tidak harus dia Tergantung susah kepada bantuan orang orang lain atau lain. bantuan dari Ya, pemerintah betul. atau orang lain. Jadi ada yang beberapa usaha kita Betul-betul sudah ya, harap berharap itu, kemudian kesannya dia setelah dia mendapatkan bantuan dia berhasil. Ada yang berhasil, dia malah menjadi dari mustahik menjadi jadi muzaki. Masya ada. Allah, luar biasa. Contohnya di Kapanton ada yang menjual sate yang salah, Ya. dari dia memang dari apa namanya yang jual jalan pakai gerobak itu, gitu. akhirnya dia berhasil menyewa toko. Jadi skalanya lebih besar. Jadi dia sudah pernah juga menginfakkan atau memberikan berzakat zakat gitu ya, mal. jadi Iya. jadi ini Merubah status sosialnya dari mustahik ke muzaki ya, seperti itu betul. ya Pak ya? Ada. Masya Allah. Jadi di situ dapat kita ambil Baitul Mal bukan hanya sekedar pengelola zakat, tetapi Baitul Mal juga jadi perantara antara muzaki dan mustahik seperti itu ya Pak ya. Berarti di situ pada waktu saat penyaluran banyak kesan-kesan yang begitu berkesan di hati Pak ya. Di situ kita merasa berarti, di situ kita merasa sangat bersyukur betapa kita masih hidup, kita masih baik-baik saja, dan di sana masih banyak sangat memberikan uluran tangan dari kita. Semoga para mujaki yang berzakat dan para munfik yang berinfak semakin semangat untuk menyalurkan zakatnya pada Baitul Mal ya. Bagaimana Baitul Mal memastikan bahwa zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mampu menumbuhkan kemandirian. Bagaimana itu Pak? Jadi segera saya sampaikan tadi. Jadi bukan hanya bersifat konsumtif, jadi itu kecuali ya dari pada pokok parkir uzur. Jadi itu ya. Kalau yang lain usaha dan lain sebagainya, malah misalkan malah jadi kan dengan demikian dengan pembinaan sebentar, tapi akhirnya dia akan mandiri untuk kalau malah dia bisa dengan pembinaan kita, insya dia akan bisa menjalankan hukum Islamnya. Tapi kalau untuk yang untuk yang modal usaha miskin, mudah-mudahan dengan ini, dengan bantuan tersebut dia bisa berdiri sendiri, bisa juga dia menjadi lebih mandiri ke depannya. Iya betul, insya Allah ya Pak ya, itu harapan kita. Makanya setelah kita melaksanakan pendistribusian, setelah semuanya kelar, mungkin Dewan Pengawas Badan perlu melakukan monitoring untuk memastikan mustahik kita itu apa betul-betul bantuan yang kita berikan itu betul bermanfaat atau enggak. Ya betul kan? Itu makanya kita perlu monitoring seperti itu. Apa pesan Bapak kepada para muzaki, mereka yang berzakat dan mufik mereka yang berinfak agar semakin yakin menunaikan berzakat pada Baitul Mal? Silakan. Kami berharap kepada para muzaki yang menunaikan zakat dan mufik atau yang menunaikan jasa zakatnya, kita berharap para muzaki, mufik dan yang lain, pemahaman lainnya bisa berzakat ya, berinfak di Baitul Mal Aceh Selatan. Insyaallah kepercayaan ataupun amanah yang disampaikan kepada kami sebagai amil, insyaallah akan dilaksanakan secara amanah. Dan harapan dengan zakat infak sedekah pada Baitul Mal ini akan membersihkan harta dan membersihkan hati. Zakat menguatkan persaudaraan dan kemudian sosial pada masyarakat Aceh Selatan. Oke, demikian Bu. Terima kasih. Ini mungkin penting sekali bagi kita sahabat zakat yang bagi pendengar podcast pada hari ini. Apa itu mufik, apa itu muzaki, dan apa itu mustahik? Itu muzaki ya. Muzaki adalah orang yang menunaikan zakat kepada Baitul Mal. Jadi dia zakat itu kan ada nisabnya, menunaikan zakat pada Baitul Mal. Jadi muzaki itulah orang yang memberi zakat yang 2,5%. Kemudian apa itu munfik?
Munfik Bu Sri, jadi munfik itu adalah orang yang memberikan infak. Yang berinfak, Infak. iya betul. Kepada Iya nih Baitul sahabat zakat. Pada ya, itu jadi. Kemudian mustahik ya. Mustahik. Ya, tadi ada mustahik. Orang yang menerima zakat. Orang seperti itu. yang menerima zakat. Jadi yang menerima zakat tadi yang itu orang namanya mustahik. Muzaki itu adalah orang yang pemberi zakat, mufnik adalah orang yang berinfak, dan mustahik adalah yang menerima zakat ataupun infak. Begitu sahabat zakat. Sahabat zakat yang dirahmati Allah, hari ini kita belajar bahwa di balik setiap proses penyaluran ada cerita perjuangan. Ada air mata yang berubah menjadi senyum dan ada harapan yang tumbuh menjadi senyum. Tema kita hari ini, cerita di balik penyaluran, harapan yang tumbuh, mengingatkan kita bahwa zakat bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi zakat merupakan kekuatan sosial yang menyatukan masyarakat. Kami mengajak seluruh masyarakat, mari tunaikan infak pada Baitul Mal Buatan Akses Zakat atau pada unit pengumpulan zakat atau pada Baitul Mal kampung yang telah dibentuk pada setiap kampung. Setiap zakat yang kita tunaikan adalah doa yang kita kirimkan untuk saudara kita. Setiap infak yang kita sisihkan adalah investasi akhirat yang tak pernah rugi. Mari kita jadikan zakat sebagai bukti cinta kita kepada sesama. Mari kita kuatkan amanah, kita perkuatkan transparansi, dan kita tumbuhkan keberkahan bersama. Dari Aceh Selatan untuk kemaslahatan umat. Bersama kita jaga amanah, bersama kita tebarkan manfaat, dan bersama kita tumbuhkan harapan. Saya, Sri Kurniati, undur diri sampai berjumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.